فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Majelis Taklim Naimah yang Waalaikumsalam dirahmati Allah Subhanahu wa warahmatullahi taala ya. wabarakatuh. Sambil menunggu Pak Ustadz bergabung, salam silaturahmi semuanya. Silakan bisa untuk saling bersapa dan salam. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rizky, Pak Admin dari pengajian ini. Terima kasih dan kepada semuanya salam sehat selalu dari kami. Ya, saya di situ ada ada tim dari Al-Hayat juga ada Mas Nutrian atau Teh Nining. Ya, alhamdulillah yang sudah ada Mita ini di Australia gimana Melbourne Bu Mita Lagi dingin kamu? dingin Lagi ya dingin panas banget, ya. iya. Kemarin Ya, masih ada panasnya. Sekarang lagi iyalah dingin dong. bisa olahraga di dalam rumah dong. Ya, squat-squat aja insya Allah. Iya ya, mudah-mudahan sehat ya. Iya, Salam buat semua di sana. Gitu iya, ya. ya, amin kamu. Terima kasih. Oke, Ya. Nutrian gimana sehat? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kayak Bu Ya. Rima terus nanti ada Kang Ucus. Gimana Kang Ucus sehat? Alhamdulillah Pak Gunawan. Ya, sehat ya. Selalu harus itu mah. Iya, harus ya kita jaga. Competitionnya nuhun pisan. Amin, Lagi amin. dipuji. Ah, Terus, ya, salam buat semua ya. Assalamualaikum. Terus juga untuk Pak Iwan sehat ya. Alhamdulillah, Pak Fernandi sehat. Ya. Assalamualaikum Mas Iwan. Waalaikumsalam. Ingat nggak tuh? Ingat nggak? Ingat nggak? Aduh, siapa ya? Hah? Udah lain sih. Itu Mita apa Karmaini apa? Mita Karmaini. Mita Karmaini. Minta. Banyak Oh ingat. Kalau dia bukannya ingat. Ya. Iya. Iya tuh. Sekarang lagi di Saya ingat nggak? Sama saya ingat nggak? Assalamualaikum. Ya Allah, kangen. Coba. Kang Iwan mas, tadi Kang Iwan sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Saya Nining Sugeng. Tahu lah. Tapi kok lain di ini ya? Gambarnya mungkin kena AI. Teman waktu di Ceko. Kacamata sih. Ya itu udah pada sepuh semua. Udah pada sepuh, peot-peot. S3 sudah sangat sepuh. Ibu Betty juga terima kasih sudah hadir. Ya, terus dari tim Alayan, alhamdulillah juga ada ini. Oke, Bu Tri dulu di Crown juga ada hadir, insya Allah. Assalamualaikum Bapak. Alhamdulillah semua dalam hadir. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Ibu Tri sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, yang penting di hari tua tetap produktif. Betul. Masih dinas. Masih Bu. Tapi sekarang di Pak Hayat. Pindah-pindah deh. Aduh. Sir, Bu. Oh, yang masih terus sibuk ya, Ibu Tri. Iyalah, pokoknya masih aktif
Ya nanti mungkin ada beberapa yang gabung kan, ada Ibu Nani, biasanya Papua. Oh ya, Iya. Mbak Susi udah hadir ya. Terima kasih Mbak Susi. Iwan Cikobo. Ya, terus juga Iwan yang dari Cigombong hadir. Alhamdulillah, pokoknya ada yang di Australia, ada yang di Cigombong, semuanya hadir. Alhamdulillah lah ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat pengajian ini. Amin. Ya. Assalamualaikum ya Bapak Ibu. Ya. Bu Nani. Oh ya, Bu Nani ya, terima kasih Bu. Pak Bambang Budi, itu Pak Bu Nani itu ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani itu Pak Bambang. Kabar Pak Bambang, Bapak semuanya. Apa kabar Bu Nani? Lama nggak ketemu. Baik Pak Bambang. Saya juga baru selesai goes nih. Wah, mantep. Ya, bisanya hanya goes tuh. Alhamdulillah bisa goes Pak. Iya. 67 kilo tadi. Banyak. Itu ada juga itu Butri, Bu Nani ada Butri itu bergabung katanya. Kabar. Sibuk terus ya Bu. Alhamdulillah. Sehat. Kalau nggak gini ya ketemu ya Bu. Iya betul. Bu Nani ini soalnya waktunya juga udah susah. Oh iya enggak. Pensiunan susah juga Pak. Biasanya kita suka dinner bareng. Oh gitu ya. Iya. Sering Udah ketemu lama nggak ketemu. di Pacific Place. Iyalah. Kok nggak ngajak-ngajak ya? Ngajak-ngajak. Ya, nanti saya ajak ke Pak Hayat deh Bu. Iya tuh Bu. Udah di situ belum ngajak kita tuh Bu. Iya. Mudah-mudahan pokoknya sukses lah. Sukses, lancar. Amin. Ya, juga keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya. Amin. Amin Pak. Amin. Ya. Terus juga ini ada ada Lula tuh di New Zealand. Pak Lula sehat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Pak Gunadi sehat ya, Pak Gunadi sehat kembali ya, Lula. Insya Allah, ya, thank you Pak. Ya. Assalamualaikum semua. Ya. Salam sama Aulia, gimana Aulia? Sehat. Baik, Sehat. alhamdulillah. Sehat ya, Dek? Baru jujitsu, baru kompetisi. Masya Allah, hebat lah. Itu yang anaknya perempuan aktif, jadi atlet, insya Allah bisa untuk menjaga diri. Iya, Ya. Baik, Sehat mohon ya. Terima izin kasih Pak Haji udah hadir. untuk Bapak Ya. Ustadz Ahmad Susilo sudah bergabung. Oh, baik ya. Oke. Terima kasih ya. Oke. Semuanya. Buat semuanya ya, nggak satu persatu. Silakan mungkin kita akan buka dulu ya dengan mengucap pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua dan Pak Ustadz yang baru hadir. Alhamdulillah sehat Bapak ya. Kita mari mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara majelis taklim Naimah. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir kiamat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya, pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ustadz Ahmad Susilo, Hafizahullahu Ta'ala, juga Mas Kiki yang selalu dalam pengajian hadir, dengan linknya Pak Dadang, juga Ibu Tiwi Pak Dadang berhalangan, Ibu Tiwi dan tim admin lainnya. Juga kepada seluruh jamaah lainnya saya mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, dan yang lainnya akan menyusul telah meluangkan waktu untuk hadir pada acara ini. Semoga kehadiran kita semua dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan tausiah yang insya Allah akan
disampaikan oleh Ustadz Ahmad Susilo dengan temanya adalah orang-orang, golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga, sesi kedua. Ya, insya Allah, dan juga semoga tausiah ini dapat memberikan manfaat dan menjadi penyemangat bagi kita untuk terus meningkatkan amal ibadah. Kami juga berharap semoga seluruh jamaah yang mengikuti kajian ini agar ilmu yang disampaikan oleh Ustadz kita dapat diterima dengan baik dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sesi tanya jawab melalui chat dan angkat tangan untuk bicara langsung, dan juga posisi mohon berkenan posisi mute, admin yang akan mengaturnya. Dan setelah tanya jawab ada doa kafaratul majlis oleh Pak Ustadz Ahmad Susilo. Kepada Pak Ustadz kami persilahkan untuk menyampaikan tausiahnya, Bapak. Tayyib, jazakallahu khairan. Bismillah. Ada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu, para jamaah Majlis Taklim Naimah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, kembali pada pagi hari ini kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita dengan tema golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar. Yaitu ada 4 golongan yang dirindukan surga. Dan di sesi kedua ini kita akan membahas golongan yang kedua. Setelah sesi pertama kita membahas golongan yang pertama. Siapa dia? Talil Quran. Orang yang senantiasa mentadaburi Al-Quran. Insya Allah mereka termasuk orang-orang yang dirindukan surga. Sekarang kita membahas yang kedua. Siapa golongan orang-orang yang dirindukan surga? Wal hafidhil lisan. Orang-orang yang mampu menjaga lisan. Yakni orang yang lisannya dijaga. Tidaklah berkata kecuali perkataan yang benar. Perkataan yang jujur, perkataan yang tidak berdusta. Maka orang-orang yang senantiasa menjaga lisan, Allah berikan jaminan sebagai orang yang akan dirindukan oleh surga. Dan orang-orang yang menjaga lisannya dijamin oleh Allah akan meraih surga. Betulkah demikian? Mari kita uraikan beberapa dalil tentang itu. Baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saya akan buka sebagai muqaddimah di ayat Al-Quran, surat 33, surat Al-Ahzab, ayat yang ke-70 dan 71. Ayat ini adalah sebagian dari ayat Al-Quran yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu membaca di setiap khutbah beliau, pasti dibaca ayat ini.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, hendaklah kamu senantiasa berkata dengan perkataan yang benar. Perintah Allah. Andai kita merasa sebagai orang yang beriman, berkatalah perkataan yang benar. Qawlan sadida. Kalau Anda senantiasa menjaga perkataan yang benar, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mengampuni kesalahan, memperbaiki amal-amalmu, dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Orang yang mampu menjaga lisannya akan Allah berikan jaminan orang itu diberikan oleh Allah, diperbaiki amal-amalnya, perbuatannya, dan Allah ampuni dosa-dosanya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka barang siapa yang benar-benar mau mentaati Allah dan Rasulnya, dia akan meraih kemenangan yang sangat besar. Ini sebuah jaminan Allah. Siapa yang mampu menjaga lisannya, berkata dengan benar, Allah akan berikan kemenangan yang besar. Sekarang kita buktikan dengan ayat-ayat yang lain dan hadis-hadis yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk selalu menjaga lisan kita. Hafidhil lisan, jagalah lisan. Sampai Rasulullah SAW bersabda, Man yatman lima baina lihyaihi atman lahul jannah. Barang siapa yang menjaminkan untukku yang terletak di antara dua bibirnya, yaitu lisannya. Siapa yang mau menjamin lisannya agar selalu berkata jujur dan benar, tidak berdusta dalam ucapan dan perbuatan, atman lahul jannah, aku berikan jaminan untuknya surga. Hanya Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, orang-orang yang senantiasa menjaga lisan, berkata jujur dan benar di dalam perkataan dan perbuatannya, maka orang itu terkadang tidak meraih kemenangan di dunia, terkadang tidak bisa meraih kenikmatan kesuksesan di dunia. Bahkan terkadang orang yang selalu jujur dan benar dalam perkataan dan perbuatan, dia dirugikan di dunia, dikalahkan di dunia. Maka terkadang ada orang jujur dikatakan, kamu zaman sekarang terlalu jujur sih. Kamu orangnya jujur bener sih. Bagaimana zaman sekarang bisa menang? Terlalu jujur kamu orangnya. Betul, terkadang orang jujur tidak menang di dunia. Orang benar tidak sukses di dunia, bahkan digagalkan, digagalkan, kemudian dikalahkan. Itulah dunia. Tapi Allah memberikan jaminan bahwasanya orang yang menjaga lisan itu jaminannya surga, bukan kenikmatan dunia. Boleh jadi kenikmatan dunianya nggak didapat, tapi surga pasti. Allah yang menyatakan. Allah yang menyatakan. Sebagaimana pesan Nabi SAW di hadis Bulughul Maram, nomor hadis 1548. Bulughul Maram nomor hadis 1548. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dari sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya. Beliau SAW berpesan, alaikum bisidqi, hendaklah kamu senantiasa berlaku jujur, benar. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena sesungguhnya kejujuranmu, kebenaranmu akan menghantarkanmu, membawamu kepada suatu kebaikan atau kebaikan atau al-birra. Fa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebenaranmu dengan kebaikanmu, kebaktianmu itu menghantarkan menuju kepada surga. Wala yazadu rajul yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallah siddiqan. Maka orang yang senantiasa untuk benar, berkata benar, selalu jujur dan benar, dan dia memilih untuk tetap benar, niscaya tertulis di sisi Allah sebagai orang yang benar, selalu benar. Jaga lisannya, tidak berkata kecuali yang benar.
Surga tempatnya. Allah yang menyatakan melalui nabinya. Bagaimana kalau kamu dusta? Jangan, kata Nabi. Wa iyyakum wal kadhib. Hendaklah kamu senantiasa menjauhkan diri dari segala perkataan dusta. Fa innal kadhib yahdi ilal fujur. Perkataan dusta membawamu, menghantarkanmu kepada kedurhakaan. Fa innal fujur yahdi ilan nar. Sedangkan kedurhakaanmu menghantarkanmu menuju ke neraka. Tapi saudara sekalian, boleh jadi orang yang dusta di dunia menang, sukses. Orang yang curang di dunia dimenangkan, sementara yang jujur dikalahkan. Orang-orang yang senantiasa curang dimenangkan, beruntung. Orang-orang yang jujur, lurus jalannya, dikalahkan. Silakan kita lihat. Dan kita bisa buktikan, khususnya di negara kita. Untuk meraih kemenangan, orang yang jujur dalam meraih kemenangan sering gagal total. Tapi orang yang curang, suka berdusta, orang yang curang, subhanallah, sukses mulus, meraih kemenangan. Itulah dunia. Makanya saudara sekalian, orang yang jujur dan benar itu tawaran dari Allah adalah dirindukan surga. Itu yang Rasul katakan, al-jannatu mushtaqatun li arba'atin nafar. Surga sangat merindukan 4 golongan. Yang pertama sudah kita bahas kemarin, yaitu orang yang senantiasa talil Quran, mentadaburi Al-Quran. Yang kedua, hafidhil lisan, yang menjaga lisan, yang selalu jujur dan benar. Gak berkata kecuali kebenaran, kejujuran. Kalau kita menjaga ini, jaminan kejujuran itu memang yang paling sempurna. Nanti Bapak Ibu, di akhirat setelah kita dicabut nyawanya oleh Allah dan terjadi hari kiamat dan nanti hari dibangkitkan di padang mahsyar, maka orang yang di dunia selalu menjaga kejujuran dan kebenaran, manfaat kejujuran dan kebenarannya itu bukan diraih di dunia, tapi kelak di yaumil akhir Allah panggil mereka untuk menuju surga. Surat 5, surat Al-Ma'idah ayat 119. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dalam ayat ini dikatakan, qala Allah, Allah berfirman. Qala Allah, Allah berfirman. Hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Inilah hari orang-orang yang di dunia mereka senantiasa jujur, benar, dan selalu menjaga kejujuran dan kebenaran. Inilah hari di saat kita dibangkitkan nanti insya Allah di padang mahsyar. Saat kita di dunia menjadi orang yang selalu menjaga kebenaran. Inilah hari orang-orang yang di dunia selalu berkata benar, memperoleh manfaat karena kebenarannya. Apa itu manfaatnya saudara sekalian? Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul azim. Bukankah Allah janji tadi orang jujur meraih kemenangan yang besar? Itulah dia. Apa itu kemenangan yang besar? Surga. Allah yang berjanji. Ayat ini langsung Allah yang berfirman. Qala Allah, Allah berfirman, hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Inilah orang-orang yang di dunia selalu jujur, benar perkataannya, benar janjinya, benar ketika dia berucap, memperoleh manfaat karena kebenarannya. Yaitu apa? Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Bagi mereka ditawarkan oleh Allah, dijanjikan oleh Allah surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Itulah kemenangan yang sangat besar. Maka kejujuran dan kebenaran, kata Nabi SAW, ini adalah harta yang paling mulia di antara harta-harta yang mulia. Kejujuran dan kebenaran adalah kekayaan yang paling mulia. Bukan berupa materi, tapi berupa sikap, kejujuran, kebenaran. Subhanallah.
Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk selalu jujur dan benar. Dan salah satu sifat orang takwa adalah kejujuran, kebenaran mutlak dimiliki. Di surat Ali Imran, surat 3, ayat yang ke-17. Allah memberikan ciri, rincian orang yang jujur, orang yang benar. Seperti apakah dia? Apa sifatnya orang takwa itu? Maksudnya, orang yang takwa. Apa itu sifatnya? Lihat ayat ke-17 dari surat 3. As-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang takwa adalah orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang taat, yang terus dijaga ketaatannya, orang-orang yang berinfak, orang-orang yang berbagi dengan sebagian hartanya, dan orang yang lisannya banyak beristighfar, banyak mohon ampun di waktu akhir malam, waktu menjelang waktu subuh. Inilah dia, kejujuran yang harus ada pada diri orang takwa. Tidak sempurna takwa kita kalau kita tidak selalu di atas kejujuran dan kebenaran. Maka Nabi mengingatkan kita, hai orang yang beriman, kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah, kalau kamu beriman kepada hari akhir, hendaklah berkata benar. Allah perintahkan itu melalui nabinya. Di kitab Sahih Muslim, nomor hadis 38, sumbernya dari sahabat Abu Hurairah. Di nomor hadis berikutnya 39, sumbernya dari sahabat Abu Shuraih Al-Khuzai. Apa kata Nabi SAW? Dari Abu Shuraih Al-Khuzai, juga dari Abu Hurairah. Beliau SAW telah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, jangan suka menyakiti tetangganya. Fala yu'dhi jarahu. Coba Bapak Ibu, biasanya perselisihan tetangga dengan tetangga, saling menyakiti tetangga dengan tetangga diawali dari mana? Lisan. Diawali dari lisan. Tetangga menyakiti tetangga yang lain, tetangga menggunjing tetangga yang lain, menghibah, memfitnah, mencela. Bukankah dari lisan? Jangan suka menyakiti, meskipun dengan lisan. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang benar-benar iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, hendaklah muliakan tamunya. Falyukrim dhaifah, hendaklah muliakan tamunya. Disuruh memuliakan tamu. Subhanallah. Jangan sampai kita tidak memuliakan tamu. Dengan apa kita memuliakan tamu? Ini yang paling ringan. Lisan. Dari lisan. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan barang siapa yang benar-benar iman kepada Allah dan hari akhir, fal yaqul khairat aw liyaskut. Siapa yang benar-benar iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah selalu berkata benar, atau lebih baik diam. Anda lebih baik diam. Atau berkata, tapi harus berkata benar. Jangan dusta. Jangan berkata sesuatu yang tidak baik. Berkata-kata kotor. Dusta tidak boleh. Apalagi kata-kata kotor yang mengandung hinaan, yang mengandung celaan, yang mengandung hardikan, laknat, caci, maki, kotor. Demi Allah. Bukan umat Islam, bukan orang mukmin kalau masih berkata seperti itu. Bukankah banyak manusia yang kalimatnya kotor, kata-katanya kotor, kata-katanya keji, penuh cacian, hinaan, laknat, cela, dan seterusnya? Saudara sekalian, seorang yang benar-benar beriman tidak mungkin punya lisan yang seperti itu. Kalau ada orang ngaku iman, tapi kata-katanya keji,
kotor, penuh dengan hinaan, celaan, laknat, dan seterusnya. Maaf, kata Nabi, bukan orang yang beriman. Di kitab Bulughul Maram, di nomor hadis 1532. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, disebutkan di sana, dan dirafakkan dia, yaitu disambung dia dari Nabi SAW. Sahabat yang menyampaikannya adalah Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Nabi SAW? Laisal mu'min bitta'an. Bukanlah disebut orang mukmin kalau orang itu suka mencela. Walal la'an, bukanlah disebut seorang mukmin kalau orang itu suka melaknat. Walal fahish, bukan seorang mukmin kalau kata-katanya kotor, kata-katanya keji. Walal badhi, dan tidaklah seorang mukmin kalau mulutnya, subhanallah, kotor, berdusta, menghina, mencela, semuanya itu bukan mukmin. Jadi saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah, Allah perintahkan kita qaulan sadid, berkata kata-kata yang jujur, kata-kata yang benar. Dan kita diperintah jadi orang yang siddiq, maka Allah pun perintah kita agar kita bergaul dengan orang-orang yang benar. Jangan salah pilih pergaulan, jangan bersama orang-orang yang pendusta, karena mereka adalah orang-orang munafik. Bagaimana ada orang ngaku iman, tapi tetap kotor kata-katanya, keji kata-katanya, betapa kotor, hinaan, celaan ada pada lisannya. Meskipun yang dihina, dicela orang yang memang pantas dihina dan dicela, tapi mulut kita kotor kemudian. Allah murka kalau ada orang ngaku iman, tapi mulutnya kotor, kata-katanya keji. Hadis yang sebelumnya, mundur satu hadis sebelumnya, Bulughul Maram 1531-nya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abi Darda. Semoga Allah meridhoinya. Apa kata Nabi SAW? Innallaha yubghidul fahishal badhi. Allah sangat benci kepada orang yang fahish, yang kata-katanya keji, akhlaknya buruk karena perkataannya jelek. Wal badhi, dan mulutnya kotor, suka berdusta, suka menghibah, suka mencela. Itu bukan mukmin. Maka Allah benci, Allah marah. Innallaha yubghidul fahishal badhi. Allah sangat benci kepada orang yang keji. Nih mulutnya kalau ngomong nyelekit, suka nyakitin orang, omongannya dusta, kotor. Maka orang yang menjaga lisan, insya Allah, Allah akan tempatkan di surga. Bagaimana Allah ridho, kita akan mendapatkan syafaat kalau mulut kita nggak dijaga. Maka salah satu syarat, Anda ingin mendapat syafaat, Anda ingin bisa memberikan syafaat, salah satu syarat mutlaknya diantaranya, Anda harus jaga lisan. Agar apa-apa yang keluar dari lisan Anda, Allah ridho. Agar apa-apa yang keluar dari lisan Anda, Allah ridho. Coba kita buka ayatnya. Surat 20, surat Toha, ayatnya ayat ke-109. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yawma idzil la tanfa'u syafa'ah." Pada hari itu tidak akan berguna syafaat, tidak berlaku syafaat, enggak ada manfaatnya syafaat. Illa, kecuali man adzina lahur rahman, orang-orang yang telah diberi izin oleh Allah yang Maha Pengasih untuk mereka bisa menerima syafaat dan semoga bisa memberi syafaat. Kenapa Allah izinkan mereka bisa menerima syafaat? Di ujung ayatnya perhatikan baik-baik. Wa radiya lahu qawla. Karena Allah, yaitu Dia, Allah, telah meridhoi perkataannya. Telah meridhoi perkataannya. Jadi perkataannya selalu diridhoi oleh Allah. Kenapa perkataannya diridhoi oleh Allah? Sebab ketika dia berbicara, berbicaranya selalu benar.
Ketika dia berjanji, janjinya selalu ditepati. Dia senantiasa menjaga lisan. Allah ridho dengan lisannya, dengan perkataannya, dengan ucapannya. Maka dengan itu, Allah berikan kepada mereka syafaat. Bagaimana orang yang mulutnya kotor? Yang suka mencela, orang-orang yang suka melaknat. Di kitab Bulughul Maram, dari Abu Darda, nomor hadis 1543, apa kata Nabi SAW? Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim, dari sahabat Abu Darda, Nabi SAW bersabda, Innal la'anin la yakununa syufa'a wala syuhada yawmal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang suka mencela, suka melaknat, yang kata-katanya kotor, keji, la yakununa syufa'a. Mereka sekali-kali tidak akan bisa menjadi ahli syafaat, tidak bisa memberi syafaat, boro-boro menerima syafaat, memberi syafaat, menerima syafaat pun tidak. Apa sebabnya? Ini lisan. Maka Nabi berpesan, hai orang-orang yang beriman, jaga tadi lisan kita. Di surat 9 yang sudah kita bacakan tadi, ayat ke-119, yuk kita bersama orang-orang yang senantiasa menjaga lisan. Ma'as-sadiqin. Kenapa? Karena pantasnya orang beriman itu bersama mereka. Di kitab Sahih Muslim, 2226, di situ Rasulullah SAW mengatakan, la yanbaghi ashabi la'ani. Tidak pantas kalau seorang yang mulutnya suka mengutuk, suka mencela, dijadikan menjadi sahabat. Enggak pantas. Tidak layak, tidak pantas seseorang yang dijadikan sahabat padahal lisannya suka mengutuk, suka mencela, suka doain doa yang buruk. Itu di nomor hadis berikutnya, di nomor Muslim 2028. Seorang laki-laki minta sama Nabi, ya Rasulullah, tolong fad'ullah lil musyrikin. Tolong berdoalah Anda kepada Allah untuk orang-orang musyrik, biar mereka dibinasakan. Orang musyrik telah melampaui batas, telah mencela Nabi, menghina Nabi, menyakiti umat Islam, telah mengkhianati umat Islam. Nabi disuruh apa? Doakan supaya mereka celaka, supaya ditimpakan bencana, mendoakan buruk, melaknat. Apakah Nabi mau? Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam cuma menjawab, laisa arsalna la'anin. Aku diutus bukan untuk menjadi tukang laknat. Aku diutus bukan menjadi tukang kutuk. Apa Rasul diutus? Bu'aistu, tetapi aku diutus untuk apa? Rahmatan lil alamin, untuk membawa rahmat. Maka maaf, orang yang mulutnya kotor, suka mencela, suka mengutuk, gak bisa bawa rahmat. Yang ada dibenci. Pantas surga merindukan orang yang lisannya dijaga. Yang menjaga lisan, yang tidak sembarangan berkata, tidak sembarangan berdusta, tidak sembarangan dan tidak mau mengatakan itu. Karena sadar bahwa itu tidak, Allah tidak akan ridho. Berat saudara sekalian, betul menjaga lisan itu. Dalam keadaan apapun, tapi inilah perintah Allah. Anda dirahmati Allah, yaitu masuk surga, kata Rasul karena ini. Lisan. Anda juga akan disiksa oleh Allah, dilaknat Allah juga karena ini. Lisan. Pada suatu ketika, Rasulullah SAW membesuk seorang sahabat, yang ketika itu sahabat dalam keadaan sakit keras. Siapa sahabat yang dibesuk? Sahabat itu adalah Sa'ad bin Ubadah ketika jatuh sakit. Dari sebuah luka-luka yang diderita dari sebuah peperangan, yaitu di perang Uhud. Abdullah bin Umar bercerita, di Sahih Muslim bisa dilihat hadis nomor 871. Abdullah bin Umar bercerita, ketika Sa'ad bin Ubadah sakit, dan sakitnya makin keras, maka kami bersama Rasul mengunjungi Sa'ad bin Ubadah. Bersama-sama dengan Abdurrahman bin Auf, bersama-sama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, bersama dengan Abdullah bin Mas'ud.
Begitu Nabi sampai ke rumahnya Sa'ad bin Ubadah, maka ditanya, apakah dia sudah meninggal? Belum ya Rasulullah, dia pingsan. Saking beratnya sakitnya, beliau pingsan, sadar lagi, pingsan. Terus melihat penderitaan sahabatnya yang begitu gagah berani dalam peperangan, dan beliau sakit keras akibat luka-luka dalam peperangan. Beliau nangis, sedih. Beliau nangis. Begitu beliau menangis, sahabat yang lain ikut menangis. Maka Rasul mengingatkan sahabat, karena ada kepercayaan di kalangan para sahabat ketika itu, apabila mayit ditangisi nanti mayit disiksa. Maka apa kata Nabi di ujung daripada hadisnya? Innallaha la yu'adzibu bidam'il ain wala bikhuznil qalb. Sesungguhnya Allah tidak mengazab seseorang, tidak menyiksa seseorang karena menangis, dan tidak pula menyiksa karena bersedih hati. Bukan. Perhatikan apa kata Nabi di ujung daripada hadisnya. Subhanallah, walakin yu'adzibu bihadza. Tapi Rasul mengatakan, akan tetapi Allah mengadab seseorang karena ini. Wa asyara ila lisanihi. Nih, Allah mengazab seseorang gara-gara ini. Au yarham, atau Allah merahmati seseorang juga gara-gara ini. Subhanallah. Ada nyanyian, memang lidah tak bertulang. Makanya banyak orang gampang ngomong, bersilat lidah, berdusta, berretorika, ngomong tapi tidak menjalankan. Bisa bicara tapi Anda cuma ngomong, tidak mau menjalankan. Orang-orang yang pintar bicara, benar bicaranya, tapi dia tidak menjalankan. Itu saja sudah dikritik oleh Allah. Itu dibenci oleh Allah. Lalu bagaimana orang yang suka dusta? Orang ngomong benar. Contoh nih, si A, si Bulan. Hei Bapak Ibu, ayo mari kita senantiasa taat kepada Allah. Mari kita ibadah dengan benar. Dia ngajak kebaikan, tapi dirinya tidak melaksanakan. Mulutnya jujur, benar melaksanakan. Maksudnya memerintahkan, tapi nggak melaksanakan. Ini haram, dosa besar. Allah murka. Padahal dia berkata benar, tapi tidak menjalankan. Maka dia tidak siddiq. Maka dia tidak siddiq. Yang Allah inginkan siddiq, kejujuran dan kebenaran dalam berkata dan berbuat. Bukan hanya pintar ngomong. Apa risikonya? Orang-orang yang pandai bicara, bahkan memerintahkan, melarang, tapi dirinya sendiri nggak mengerjakan. Di surat As-Saff, surat 61. Ada teguran Allah. Dan teguran Allah ini khusus untuk orang beriman. Yang diseru oleh Allah orang beriman, bukan orang yang tidak beriman. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kamu pandai mengatakan, kamu menyampaikan, kamu mengajak kebaikan, tapi kamu sendiri tidak menjalankan? Lima taqulu, kenapa kamu ngomong, kamu bicara, ma la taf'alun, yang kamu sendiri tidak mengerjakan. Surat 61 ayat 2 dan ayat 3. Kalau ada orang-orang yang berbicara, meskipun benar pembicaraannya, tapi dirinya tidak menjalankan, maka orang ini tidak siddiq. Cuman kata-katanya saja benar, jujur, tapi perbuatannya tidak mencerminkan kejujuran, maka ini pun dilaknat Allah. Apa risiko orang yang seperti itu? Dia bicara di atas kebenaran, tapi dia tidak menjalankan, sementara dia nyuruh orang berbuat baik. Contohnya orang tua, ayo anak-anak pada ke masjid sana, sholat, bapaknya nggak ke masjid. Ayo anak-anak pada ngaji sana, ke musola, ke masjid, bapaknya nggak ngaji. Wahai anak-anak, awas, nggak boleh bohong loh kamu, bapaknya pendusta. Ini yang seperti ini sering terjadi pada manusia. Dia nyuruh orang lain baik, nyuruh anaknya baik, jujur baik, tapi dirinya dusta, dirinya tidak menjalankan. Apa resikonya? Ayat ketiga Allah katakan, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Alangkah besarnya kemurkaan di sisi Allah bagi orang-orang yang mengatakan tetapi dia sendiri tidak menjalankan.
Dia pandai bicara, tapi dia tidak menjalankan. Bahkan dia berbicara, perbicaraannya si jujur, tapi tidak benar dalam pengamalan. Orang seperti ini tidak adil. Orang seperti ini tidak termasuk dalam orang-orang yang berkata siddiqan, sadidan. Yang Allah inginkan, kata-kata yang keluar dari mulut Anda, buktikan dengan amal perbuatan Anda. Itulah ciri orang yang bertakwa, yang siddiq, yang selalu jujur dalam perkataan dan benar dalam perbuatan. Bukankah ini berat, saudara-saudara? Tapi ini yang Allah tuntut. Kalau Anda ingin dirindukan surga. Pantas kata Nabi, salah satu harta yang sangat berharga adalah ini. Orang yang menjaga lisan. Allah tidak melarang kita bicara. Allah tidak melarang kita berkata, kita berretorika, kita berdakwah. Yang dilarang adalah kata-kata yang keluar dari mulutmu dusta. Tidak benar. Perkataanmu benar, tapi kamu tidak mengamalkan. Lebih baik kata Rasulullah, diam. Diam itu apa? Sebagian orang mengatakan diam itu emas. Apa kata Nabi? Di kitab Bulughul Maram 1507 afwan. Dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, as-samtu hikmah wa qalilun fa'ilu. Diam itu sangat bijaksana, tetapi yang mampu diam sedikit. Maknanya apa? Kebanyakan orang bicara terus. Allah tidak melarang bicara, sekali lagi. Allah tidak melarang bicara. Yang dilarang adalah ketika pembicaraanmu tidak benar, ketika kata-katamu tidak jujur. Maka kalau kamu berkata, harus benar. Qulil haq, walau kana murran. Katakan kebenaran, meskipun terkadang pahit dan menyakitkan. Tapi itu kebenaran. Katakan. Tapi jangan Anda berkata, kalau isinya dusta. Kalau begitu mendingan apa? Diam. Maka kata Nabi, as-samtu hikmah. Diam itu sangat bijaksana. Wa qalilun fa'ilu. Tapi yang mampu diam, sedikit sekali. Kebanyakan bicara. Tapi bicaranya nggak benar. Bicaranya dusta. Bicaranya nggak sesuai aturan Allah dan Rasulnya. Bicaranya hanya dengan hawa nafsu. Kalau demikian Rasul cuma perintahkan mending diam. Diam itu hikmah. Diam itu sangat bijaksana. Meskipun memang orang yang mampu diam hanya sedikit. Kebanyakan manusia inginnya berkata. Ustadz, bagaimana kalau ada orang berdusta tapi tujuannya sebuah kebaikan? Betul, ada tujuan, ada dusta yang di atas kebaikan. Dan itulah dusta yang diperbolehkan. Salah satu dusta yang diperbolehkan. Rasul cuma mengatakan 3. Dusta yang diperbolehkan, Rasul cuma mengatakan 3. Silahkan nanti buka hadisnya di kitab Sahih Muslim di nomor hadis 2232. Dusta yang diperbolehkan. Hadisnya bersumber dari Ummu Kalsum binti Uqbah bin Abu Mu'aid. Di ujung daripada hadisnya, dia mengatakan apa? Kata Ibnu Syihab, qala Ibnu Syihab, walam asma' yarhasu fi syai'in. Aku tidak pernah mendengar sebuah keringanan, kelonggaran dari kata-kata, dan boleh dikatakan sedikit pun, mimma yaqulu nasu kadhib illa fi thalath. Tidak pernah aku mendengar Rasul berkata diperbolehkannya berkata dusta kecuali dari 3 perkara. Apa 3 perkara yang kita boleh dusta? 1, al-harbu. Dalam siasat perang. Karena perang itu tipu muslihat. Maka komandan perang berdusta atas musuh kepada musuhnya. Tentang peletonnya, tentang persiapan perangnya. Dusta dalam perang itu memang perang itu tipu muslihat. Maka berdusta dalam siasat perang halal. Yang kedua, wal islahu bainan nas. Mendamaikan 2 orang yang berselisih. Contohnya, kita punya teman, sebut sajalah A dan B. Kita sama A bersahabat, kita sama B bersahabat, sementara A dan B sedang berselisih, sedang bertengkar.
Biasanya namanya teman berselisih, bertengkar, pasti saling menjelekkan satu sama lain. Si A ngadu kepada kita, kata-kata mengadunya aduan tidak baik kepada si B. Maksudnya bahwa si B tidak baik. Si B juga mengadu kepada kita tentang perbuatan si A. Akhirnya saling menjelekkan. A menjelekkan B, B menjelekkan A. Apa yang terjadi? Kalau kita jujur, wah si B menjelekkan Anda. Lalu kita ngomong sama B, wah B, A menjelekkan Anda. Apa yang terjadi? A dan B makin berselisih, makin berseteru, tidak pernah akan damai. Maka kita mendamaikan keduanya, A dan B yang berselisih, dengan dusta. A sebetulnya B malu, ingin berdamai, tapi malu. Dia ingin supaya apa? Disampaikan ini. Sebetulnya si B malu, dia telah menyakiti kamu. Padahal nggak ada ngomongan itu. Kepada si B juga begitu. A sesungguhnya ingin islah, ingin berdamai. Sesungguhnya nggak enak bermusuhan, tapi dia malu, segan. Lalu kita damaikan keduanya dengan dusta halal. Itu boleh, 2 dusta. Satu lagi, yaitu apa? Yaitu wahadithur rajul imra'atan, wahadithul imra'ati zawjaha. Seorang suami berdusta kepada istrinya dalam rangka kebaikan, yaitu untuk menutupi kesalahan istrinya. Atau seorang istri berdusta kepada suami dalam rangka menutupi kesalahan suaminya, kekurangan suaminya. Halal, ini hanya ini, 3, selain itu tidak. Itu pun suami dusta kepada istri, bukan dusta menutupi kesalahan diri, tapi menutupi kekurangan istri. Lalu kita berdusta supaya istrinya semangat, supaya istrinya senang. Tapi kalau kita dusta menutupi kesalahan diri, lalu kita dusta supaya nggak ketahuan dusta kita, salah kita, haram, tidak boleh. Inilah 3 dusta yang diperbolehkan. Selain daripada 3 dusta ini, Rasul mengatakan haram. Ustadz, bagaimana kalau dustanya itu sesungguhnya bukan menyengsarakan orang, bukan nyakiti orang, bukan menyusahkan orang, bukan ingin mengambil keuntungan orang. Dosanya sekedar gurau, canda. Coba menurut Bapak dan Ibu, ada orang bercanda, bergurau, atau apa namanya kalau zaman sekarang, melucu, melawak, melucu atau melawak, bercerita. Di dalam ceritanya diolah sedemikian, kemudian senang orang-orang, ketawa, karena ada unsur dusta di sana. Karena kalau jujur melawak ya nggak laku. Maka dicampuri dengan dusta-dusta. Cerita-cerita dusta bukan menyengsarakan orang, bukan nyusahin orang, bukan mengambil hak orang, tapi supaya orang senang dan orang tertawa. Bukankah ini orang yang suka melucu, bercerita tapi dusta? Menurut Bapak dan Ibu, boleh tidak? Tidak, karena nggak masuk 3 tadi. Sahih Muslim 2232. Dusta hanya boleh 3. Apa tadi? Siasat dalam peperangan. Apalagi, yaitu ketika berdusta untuk mendamaikan 2 orang yang berselisih. Apalagi, dusta seorang pasangan ke pasangannya dalam rangka untuk mendamaikan. Selain itu tidak boleh dusta. Maka orang yang suka melawak, bercerita kepada orang lain, isinya cerita dusta, demi untuk orang senang dan ketawa, haram, celaka kata Nabi. Gak ada keringanan sedikit pun tentang dusta itu. Kita lihat hadisnya. Bulughul Maram nomor hadis 1545. Bulughul Maram nomor hadis 1545. Coba perhatikan dalam hadis tersebut. Rasulullah SAW dari sahabat yang bernama Bas bin Hakim an abihi an jaddihi, dari bapak dan dari datuknya. Semoga Allah meridhai mereka. Apa kata Nabi SAW? Qala Rasulullah SAW. Telah bersabda Rasulullah SAW. Wailul lilladzina yuhaddits fayakdzib liyubhika bihil qawm. Wailullah thumma wailullah. Celaka orang-orang yang bercerita, tetapi di dalam ceritanya ada perkataan dusta, supaya orang-orang lain ketawa, supaya orang-orang lain senang. Sungguh celaka dia, kemudian celaka dia. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 3.
At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Dan sanad hadis itu adalah sanad yang sangat kuat. Hadis sahih. Bagaimana saudara sekalian zaman sekarang? Orang tidak menjaga lisan gara-gara ingin supaya diketahuin orang, supaya disenengin orang. Dia pandai melucu dan di zaman sekarang dijadikan sebagai profesi, dijadikan sebagai pekerjaan, diperlombakan, diberikan hadiah. Bahkan maaf, banyak zaman sekarang para pendakwah di negara kita yang isi dakwahnya dalam rangka yang lucu-lucu supaya jamaah ketawa. Rasul sudah mengatakan celaka, celaka, celaka. 3 kali sampai mengatakan celaka. Kalau dikatakan wailun, maka resikonya adalah neraka. Maka Rasul mengatakan celaka. Tapi itu dijadikan menjadi kebiasaan, menjadi profesi, menjadi sesuatu ketergantungan. Betulkah? Ya. Bagaimana surga akan merindukannya? Padahal surga merindukan siapa? Hafizil lisan. Maka Abdullah bin Mas'ud ketika telah menyampaikan sebuah hadis dari Nabi tadi yang sudah kita baca di awal. Dari Abdullah bin Mas'ud nomor hadis 1548. Yang dimana perintah Rasul untuk selalu berkata jujur, benar. Jangan berdusta. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Qul khairan awiskut min syarrin taslam. Fa'ilam fa'lam annaka satandam. Katakanlah yang baik atau diam dari sesuatu yang tidak baik, Anda selamat. Jika tidak, maka ketahuilah Anda akan celaka. Yakni jika kita tidak menjaga lisan kita, senantiasa mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan aturan Allah, berdusta, maka Anda tidak akan selamat. Sebab apa? Orang yang suka dusta itu dicap oleh Allah munafik. Maka di hadis Bulughul Maram nomor hadis 1514 disebutkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiqina salasun. Tanda-tanda, ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kazzab. Apabila berkata suka dusta. Wa idza wa'ada akhlaf. Apabila dia berjanji sering ingkar. Wa idza tumina khan. Apabila diberi amanah sering khianat. Inilah orang-orang munafik yang senantiasa dusta dalam perkataan, dusta ingkar dalam janji, khianat dalam amanah. Maka pantas orang pendusta itu ditetapkan neraka tempatnya. Maka Rasul pantas mengatakan, wa iyyakum wal kadzib, jauhi olehmu segala bentuk dusta. Fa innal kadzib yahdi ilal fujur, karena dusta membawamu kepada kedurhakaan. Fa innal fujur yahdi ilan nar, dan kedurhakaan akan menghantarkanmu menuju neraka. Wa may yataharraj yakdzib fayataharral kadzab. Barang siapa seorang laki-laki yang senantiasa memilih dusta, atau seorang perempuan senantiasa berdusta dan tetap berdusta, hatta yuktaba indallah kadzaban, sehingga nanti tertulis di sisi Allah sebagai pendusta, bagaimana Allah akan relakan menuju surga? Sedangkan orang-orang yang dipanggil oleh Allah, mari, mari ke sini, hai orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Mari, inilah surga. Allah telah janjikan surga. Manfaat kejujuran dan kebenaran adalah di surga. Maka mari saudara sekalian, jaga kejujuran dan kebenaran kita. Itulah sebuah keadilan, di mana orang mampu menjaga kejujuran dan kebenaran. Maka belum sempurna Islam, iman, takwa seorang hamba, kalau belum memiliki kejujuran. Maka ada sebuah rangkaian ayat Al-Quran. Allah pertama sebut Islam, iman, taat atau takwa. Setelah itu baru disebut 7 sifat berikutnya. Di surat 33 Al-Ahzab. Ayatnya ayat yang ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat. Sesungguhnya laki-laki yang muslim dan perempuan yang muslim, laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, laki-laki yang tetap taat yaitu yang bertakwa dan perempuan yang takwa. 3 disebut. Islamnya dijaga, imannya dijaga, ketaatannya, ketakwaannya dijaga. Lalu 7 berikutnya disebut oleh Allah. Siapa yang pertama disebut? Was-sadiqina was-sadiqat. Laki-laki yang benar, perempuan yang benar, sadiq, jujur, benar. Baru setelah itu was-sabirina was-sabirat, laki-laki yang sabar dan perempuan yang sabar. Wal khashi'ina wal khashi'at, laki-laki wal khashi'at, laki-laki yang sabar, perempuan yang sabar. Laki-laki yang khusyuk, perempuan yang khusyuk. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki-laki yang bersedekah dan perempuan yang bersedekah. Was-shaimina was-shaimat, laki-laki yang berpuasa dan perempuan yang berpuasa. Wal hafidina furujahum wal hafizat, laki-laki yang menjaga kehormatannya dan perempuan yang menjaga kehormatannya. Wadzakirin Allah katsira wadzakirat, laki-laki yang lisannya banyak berzikir kepada Allah. Mulutnya daripada berkata dusta, lebih baik banyak menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah. Baik laki-laki yang berzikir maupun yang perempuan yang banyak berzikir. Apa sih jaminan Allah? Di ujung ayatnya Allah katakan, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajron azima. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan ajron azima, pahala yang sangat besar. Apa salah satu sifat daripada orang yang Islam, iman dan takwanya benar? Pertama disebut oleh Allah, jujur, benar. Tadi juga sudah kita uraikan di surat Ali Imran, surat 3 ayat ke-17. Apa sifat orang takwa? Sabar, jujur, benar. Inilah saudara sekalian. Sungguh, tidak ada celah bagi lisan kita dalam berkata, kecuali kejujuran dan kebenaran. Ini aturan Allah, ini ketetapan Allah, ini hak Allah. Maka siapa yang ingin mendapat ridho Allah dalam perkataannya, yuk selalu jaga lisan. Sehingga nanti Allah ridho dan Allah akan berikan syafaat kepada kita. Jika kita mampu menjaga lisan kita, tidaklah berkata kecuali kejujuran dan kebenaran. Insya Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang dirindukan surga. Jelas dalil-dalilnya. Ayatnya sangat jelas, hadis-hadisnya semuanya sahih. Inilah yang harus kita pertahankan sepanjang hidup kita. Jadilah orang yang jujur dan benar. Insya Allah. Semoga kelak kita dirindukan oleh surga. Wallahu a'lam. Demikian, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Di sesi kedua kajian kita bersama Majelis Taklim Naimah, semoga apa yang kita uraikan membawa manfaat dan hikmah insya Allah. Sesi kedua dari orang-orang yang dirindukan surga, yaitu hafidhil lisan, orang yang mampu menjaga lisannya. Insya Allah, semoga kita mampu menjaga lisan-lisan kita setelah kita mengetahui betapa sempurna dalil yang ada dalam Al-Quran maupun hadis, bahwa Allah selalu perintah kita ini untuk menjaga lisan kita. Supaya kita selamat dunia sampai di akhirat. Mungkin di dunia kita belum tentu bisa selamat. Kita tidak mendapatkan kenikmatan, keuntungan, kemenangan. Karena kejujuran biasanya bahkan disalahkan, ditekan, dan seterusnya. Tapi insya Allah, manfaat yang paling sempurna dari kejujuran kita adalah kelak surga jaminannya. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar. Surga merindukan 4 golongan. Golongan yang kedua sudah kita bahas, yakni yang senantiasa menjaga lisan. Insya Allah, jumpa lagi pada sesi ketiga, golongan ketiga yang dirindukan surga. Siapakah dia? Mut'imul ji'an. Insya Allah, kita bahas pada pertemuan berikutnya di sesi ketiga. Saya kembalikan kepada admin. Silakan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk bulan depan apa? Baik Pak, terima kasih Pak Ustadz Asma Silo. Sebelum lanjut dengan tanya jawab, kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Ahmad Susilo yang telah berbagi ilmu yang sangat bermanfaat kepada kami semua. Tausiah yang disampaikan insya Allah menjadi pencerahan bagi kita untuk menambahkan keimanan kita dan juga ketakwaan kita
kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak. Silakan admin untuk tanya jawabnya. Baik. Terima kasih Bapak Haji Gunawan. Terima kasih Pak Ustadz Ahmad Susilo. Selanjutnya pertanyaan dari jamaah Pak Ustadz. Di era Silakan. media sosial sekarang, bagaimana bentuk menjaga lisan? Apakah komentar-komentar kita dipertanggungjawabkan juga dengan niat komentar tersebut untuk masukan yang membangun atau yang baik, Pak Ustadz? Terima kasih. Ketika kita komen di medsos, kita ngetik jempol, kita ada komen di medsos itu kan cerminan dari ucapan kita di mulut. Sama saja, itu perkataan kita hanya dituangkan di medsos. Kalau komentarnya baik, mendukung, Allah tidak, kalau benar di kitab Bulughul Maram nomor hadis 911 dari Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah SAW bersabda, "Qulil haqq walau kana murran." Katakanlah kebenaran itu meskipun terkadang pahit. Kita komen di meskipun tidak menyenangkan, boleh asal kita benar. Tapi kalau komen kita nggak benar, katanya sama saja, itu buah dari perkataan. Apa nanti perkataan kita, komen kita akan ditulis dan dimintai tanggung jawab? Iya, satu kata sudah ditulis dan dimintai tanggung jawab. Maka Allah mengingatkan kita di surat 50. Surat 50. Yaitu surat Qaf. Apa kata Nabi SAW? Ayatnya di ayat yang ke-17 dan ke-18. Yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'idun. Ingatlah hai manusia, ketika Allah telah mengutus kepadamu dua malaikat. 'Anil yamini wa 'anil shimali qa'idun. Satu malaikat diperintahkan duduk di sebelah kanan kita, yang satu lagi duduk di sebelah kiri kita, dan qa'idun tetap duduk di sana. Lalu apa yang dilakukan malaikat? Apa yang dicatat malaikat? Lihat ayat 18-nya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Tidak ada satu perkataan yang diucapkan saat kita di medsos, kita ngetik, itu buah dari perkataan kita. Saya yakin saat ngetik Anda membaca itu. Jadi hasil perkataan kita. Cuman karena di media sosial, maka kita tuangkan dalam tulisan. Itu hasil perkataan kita. Tidak satu kata-kata kita, kecuali ada dua malaikat yang siap mencatat. Dan ada catatannya, ada pertanggungjawabannya. Maka kata Rasul apa tadi? Mending diam daripada Anda berkata-kata yang tidak benar. Tapi kalau komentar Anda benar, baik, bahkan itu di atas suatu kebenaran, katakan meskipun itu pahit. Demikian, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara membiasakan berkata baik ketika sedang marah atau emosi Pak Ustadz? Karena tidak bisa mengontrol daripada diri Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, sebelum Anda komen, baca ta'awuz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Karena ketika Anda dalam keadaan marah, marah itu sedang didatangi siapa? Setan. Sehingga Anda nggak sabaran, pengennya tergesa-gesa, inginnya membahas, inginnya bicara dalam keadaan marah. Nggak bisa, kata-kata Anda pasti tidak akan terkontrol. Maka sebelum itu kita sadari dulu, baca ta'awuz. Coba perhatikan. Hadis di kitab Bulughul Maram 1541. 1541. Dari Sahal bin Sa'ad, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah SAW bersabda, Al-ajalatu minasyaiton
sifat ajalah, sifat tergesa-gesa, sifat tidak sabaran, sifat pengennya marah, pengennya emosi. Itu semua dari syaitan. Berarti Anda lagi diganggu setan. Sebelum ada komentar, sebelum Anda ngomong dalam keadaan marah, jangan langsung ngomong. Ta'awuz dulu, berlindung kepada Allah. Sebab ketika Anda lagi emosi, tandanya lagi didatangi setan. Apa perintah Allah? Lihat di surat 7 Al-A'raf ayat 200, lalu di surat 41 surat Fussilat atau Hamim As-Sajdah ayat yang ke-36. Dua ayat ini sama persis, hanya beda sedikit kalimat huwa di ujung ayat, di ayat 36. Apa bunyi ayatnya? Wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Itu ayat yang ke-7. Ayat ke-200 dari surat ke-7. Kalau di ayat yang ke-36 dari surat 41, innahu huwas sami'ul alim. Jika setan datang menggoda kamu dengan suatu godaan, kamu lagi marah, kamu lagi emosi, itu lagi didatangi setan. Jangan asal ngomong, awas bahaya. Segera minta dulu sama Allah perlindungan. Fasta'il billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Astagfirullah. Redam marah kita, baru kita ngomong. Insya Allah omongannya terjaga. Tapi kalau langsung lagi marah ngomong, yang ngomong sesungguhnya hawa nafsu syaitan. Demikian, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, apa dampak buruk dari ucapan yang menyakitkan hati orang lain Pak Ustadz? Walaupun itu di dalam satu lingkungan terkadang Dampak hanya buruknya bercanda. satu. Ya. Bercanda tidak boleh. Ingat tadi, bercanda dalam kata-kata yang kotor tidak boleh. Meskipun bercanda. Apakah Anda bercanda sesuatu yang dilarang oleh Allah? Sesuatu yang dibenci oleh Allah? Apa dampaknya? Dampaknya tadi dibenci Allah. Siapa yang pengen dibenci? Sudah disebutkan tadi hadisnya. Bulughul Maram nomor hadis 1531. Orang yang kata-katanya buruk, suka mencela orang, suka melaknat orang, mulutnya kotor, suka berdusta, dilaknat oleh Allah. Subhanallah. Yubghid, dimurkai Allah. Maka dampak berikutnya apa tadi? Sudah disampaikan pula. 1543 Bulughul Maram. Apa itu? Tidak bisa mendapat syafaat di hari kiamat. Nggak bisa memberikan syafaat. Karena Allah nggak ridho dengan perkataannya. Dampak paling buruknya apa? Neraka. Karena orang yang berkata-kata tidak baik, diantarkanlah menuju kepada keburukan. Keburukan itu menuju neraka. Pun sudah disampaikan hadisnya. 1548 Bulughul Maram tadi. Silakan kepada penanya, lihat hadis-hadis yang saya telah uraikan tadi. Silat maknanya. Itu dampak buruk orang yang selalu mulutnya kotor. Baik, terima kasih Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Apakah itu dalilnya benar Pak Ustadz? Terima kasih. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Benar. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Betul. Kenapa? Orang terkena fitnah itu bisa jadi pembunuhan di mana-mana. Sementara orang dibunuh satu yang mati. Coba lihat, ada orang dibunuh, berapa yang mati? 1, 2, 3. Tapi kalau terkena fitnah, dari fitnah kemana kemari. Maka al-fitnah tuh sebetulnya yang benar kalimatnya bukan al-fitnah tuh asyad, tapi akbar. Itu kalimat itu terdapat dalam Al-Quran. Suratnya silakan dibuka. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-217. Itu asbabun nuzul ayat turun ketika apa? Ketika orang-orang di Madinah dari kalangan orang beriman terkena fitnah. Saling berbencian, saling berat, sehingga akan terjadi peperangan bahkan dengan orang kafir sekalipun, orang musyrik. Maka mereka menentang, ya Rasulullah, apakah sebaiknya kita perangi orang-orang musyrik? Wah, kita hancurkan saja orang musyrik. Padahal itu lagi di bulan haram yang tidak boleh perang. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, kenapa kita tidak perang di bulan ini? Karena bulan haram. Maka Rasulullah diam.
Tunggu wahyu, turun ayat ini. Yas'alunaka 'ani syahril haram qitalin fi. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang bulan-bulan haram. Apa hukumnya perang di bulan haram? Qul, Muhammad jawab pertanyaan mereka. Qitalun fihi kabir. Berperang di bulan haram itu dosanya sangat besar. Wasaddun anisabilillah wa kufrin bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbar indallah. Tapi ketika orang menghalangi dari jalan Allah, orang ingkar kepada Allah, orang-orang menghalangi masuk Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah umrah haji dan mengusir mereka, itu lebih besar dosanya. Lalu coba perhatikan setelah itu ada kalimat apa? Wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Dosanya fitnah, akibatnya fitnah itu lebih besar dosanya dari pembunuhan. Jadi ini bukan sekedar hadis, ayat Al-Quran. Dari mana asalnya fitnah? Ini terjadi permusuhan. Itu kan sering gara-gara fitnah. Maka mari lisan kita tahan. Jangan sampai kita suka memfitnah. Besar sekali dosanya. Bahkan tadi lebih besar dosanya seakan-akan dari pembunuhan. Bukan berarti, itu kita bunuh aja deh. Karena dosanya fitnah lebih besar. Daripada fitnah, mending kita bunuh. Tidak bisa. Anda membunuh, dosanya sama-sama besar. Resikonya Anda membunuh, Anda dikisos, dibunuh kembali. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Tapi jika fitnah tersebut disampaikan di depan orangnya, apakah jatuhnya fitnah Pak Ustadz? Terima kasih. Kalau disebut disampaikan di hadapan orangnya, benar yang dikatakan untuk memberi nasihat, untuk mengingatkan, maka itu bukan fitnah. Itu namanya nasihat. Asal jangan di hadapan orang. Cukup di hadapan seorang saja. Karena begitulah cara seseorang memberikan nasihat antara orang dengan orang lain. Jangan ada orang lain. Biarkan kita sampaikan di hadapan orang. Maka yang seperti itu bukan fitnah, hinaan, bukan celaan, tapi sebuah nasihat. Tapi nggak terima Ustadz. Kan tadi Rasul perintahkan kan? Hadis nomor 911 Bulughul Maram. Qulil haq walau kana murran. Terkadang kita menyampaikan kebenaran kepada orang itu di hadapan orang. Nggak boleh begini, begitu, ini haram, ini tidak boleh, ini salah. Meskipun tidak mengenakan, menyakitkan untuk orang yang mendengar. Tapi ini sebuah kebenaran, sampaikan. Tapi ingat, di saat kita seakan-akan apa? Dipermalukan, dijatuhkan harga dirinya. Nah, ini tidak boleh. Meskipun tujuannya baik. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Bagaimana sikap yang tepat ketika mendengar aib atau keburukan orang lain yang mungkin di era saat ini sangat tidak bisa dihindari Pak Ustadz? Terima kasih. Saatnya kita tutup aib orang. Kalau Anda mampu menutup aib orang lain, subhanallah. Anda dimuliakan Allah, Anda dicintai Allah, Anda subhanallah. Coba buka hadisnya 1494. Bulughul Maram. 1494 Bulughul Maram. Bagaimana Rasulullah SAW perintahkan kepada kita? Apa perintah Rasulullah SAW di situ? Man nafasa, barang siapa yang nafasa itu melepaskan suatu kesusahan, min kurabi dunia, nafasallahu anhu min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melepaskan suatu kesusahan seorang muslim di dunia, Allah lepaskan nanti di hari kiamat. Maaf, saya sebut tadi 1494, betul? Saya agak hilap. Kalau tidak 1494, 93, saya hilap antara itu. Betul Pak. Kalau tidak salah, sempat sih. Betul ya? Baik. Betul. Jadi kata Nabi begini, barang siapa yang melepaskan kesusahan dari seorang muslim di dunia, Allah lepaskan kesusahannya nanti pada hari kiamat. Man yassara mu'sirin fid dunya yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang mau menutupi aib seorang mukmin di dunia, yang mau memudahkan urusan seorang mukmin di dunia, Allah akan mudahkan urusannya dunia akhirat. Man satara muslimin fid dunya satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, maka Allah tutupi aibnya dunia akhirat.
Wallahu fi aunin abdi, makanal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu nolong saudaranya. Jadi apa menurut Nabi? Kalau Anda mendengar aib seseorang, jangan dibuka aibnya kepada yang lain. Tutupi oleh Anda. Nanti aib Anda ditutup Allah dunia akhirat. Inilah manfaatnya. Jadi kalau kita mendengar aib seseorang, stop. Jangan Anda kemana-mana. Tutupi aib orang. Insya Allah nanti Allah akan menutup aib kita dunia dan akhirat. Allah ampuni dosa kita dunia sampai nanti di akhirat. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, dalam kehidupan atau lingkungan sosial Pak Ustadz, bagaimana cara menegur orang lain tanpa menyakiti perasaannya Pak Ustadz? Sedangkan orang tersebut ya selalu berbuat salah Pak Ustadz. Terima kasih. Baik. Terkadang menegur tidak harus dengan kata-kata. Menegur kadang-kadang bisa dengan contoh baik. Kita beri contoh yang baik. Sementara perbuatan dia salah, kita koreksi dengan perbuatan kita yang lebih baik. Seakan-akan memberi contoh. Tapi orangnya nggak mampan Ustadz. Boro-boro cuma dikasih contoh. Ya sudah, kalau gitu menasihati. Tapi tadi, menegur dengan sabar. Bukan dengan arogan. Dengan kata-kata yang baik. Bukan dengan kata-kata kasar. Menegur dengan kasih sayang. Atau kalau tidak bisa, menegur melalui surat. Surat kaleng ada namanya. Nggak diketahui. Boleh lewat WA, sekarang ada. Melalui lewat telepon silakan. Ternyata orang itu nggak bisa. Orang itu sifatnya keras. Ya seperti itu terus. Ya sudah, selemah-lemahnya iman. Kalau kita lihat kesalahan itu, kita nggak mampu lagi negur. Karena orang itu nggak mau terima. Apa selemah-lemah iman? Doa. Maka hal ini dituangkan dalam hadis Muslim nomor hadis 40 di kitab Sahih Muslim nomor hadis 40. Jadi kalau kita melihat suatu kemungkaran, suatu kesalahan, suatu keburukan, maka langkah pertama falyughayyir biyadi, rubah dengan tenaga kita, dengan kekuasaan kita, dengan tangan kita. Di dalam tastati, kalau kamu tidak mampu dengan kekuatan, dengan kekuasaan, falyughayyir bilisani, tegur dengan lisan kita, nasihati dengan cara yang baik. Di dalam tastati, kita nggak mampu juga lagi, orangnya udah kayak gitu, udah susah ditegur. Ya sudah, maka kita tidak mampu lagi dengan itu. Tegur dengan apa? Hati kita, yaitu doa. Ya Allah, semoga Engkau memberikan petunjuk kepada orang yang seperti itu perbuatannya, yang salah perbuatannya. Inilah kewajiban kita. Setelah itu gugur. Wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Bagaimana cara bertaubat atau meminta maaf kepada orang yang sudah kita sakiti dan orang tersebut mungkin sudah tidak ada Pak di lingkungan kita ataupun sudah meninggal Pak Ustadz. Terima kasih. Bisa dilihat di kitab Bulughul Maram nomor hadis 1546. Bulughul Maram 1546. Kafaratul limal taqdab. Kafarah yaitu penggugur dosa-dosa orang yang dulu pernah kamu sakiti. Pernah dicela, pernah dihibah, pernah disakiti. Bagaimana caranya? An yastaghfirullah. Memohonkan ampun kepada Allah. Karena orangnya sudah nggak ada. Ya Allah, aku dulu pernah menyakiti orang anu, si fulan, si fulan, si fulan. Ya Allah, aku tidak ketemu lagi dengan orang itu, entah di mana sekarang adanya. Ya Allah, orang-orang yang dulu pernah aku sakiti, aku dolimi, aku celah, aku hina. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka. Ya Allah, jadikan penambah kebaikan untuk mereka. Ya Allah, dan ampuni dosa-dosaku. Ini dia. Tapi syaratnya orang yang pernah kita sakiti nggak ada ya. Kalau orangnya masih ada, nggak boleh cuma didoakan, datangi orang tersebut. Hadis ini berlaku untuk siapa? Orang yang pernah kita sakiti, tapi orangnya sudah tidak ada. Maka kita mendoakan kepada Allah, semoga orang yang pernah kita sakiti diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Pak, ini Oh, di baik. dalam Siap. Pak di dalam Bulughul Maram ada denda itu maksudnya apa ya Pak? Kafarat membayar denda kepada Denda itu orang-orang maksudnya yang kafarah, sampai Pak. kita umpat. Oh, Bahasa ya. Arabnya itu kafarah. Bahasa kitanya Kafarah. itu denda. Maksudnya apa? Hukuman. Oh, Supaya hukuman, baik. kita, kalau dalam haji nama dendanya apa? Hadyu.
atau kafaroh. Iya. Jadi yang dimaksud itulah kafaroh. Kafaroh itu adalah penggugur dosa kita, denda atas salah-salahnya kita. Yaitu kita salah berbuat kepada orang lain. Lalu kita Iya. kemudian membayar dengan kafaroh. Cuman kafarohnya bukan harta, bukan apapun. Dengan apa kafarohnya? Ini Doa. lisan kita mendoakan orang yang pernah kita sakiti. Maka itu disebut seakan-akan denda. Tapi Denda, bahasa ya. Arabnya kafaroh. Kafaroh. Penebus baik. dosa. Terima kasih, Pak. Baik. Baik, terima kasih Pak Jun. Selanjutnya, dalam Islam tidak boleh bermusuhan lebih dari 3 hari Pak Ustadz. Bagaimana kalau lebih dan tidak memaafkan satu sama lain Pak Ustadz? Terima kasih. Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah perintahkan kepada kita di hadis nomor 1490 Bulughul Maram. Silakan nanti dilihat. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridhoinya. 1490 kalau tidak salah. Abu Ayyub Al-Ansari. Rasul mengatakan apa? La yahillu lil muslim ayyahjura akhahul muslim fawqa 3 layal. Tidak halal seorang muslim memusuhi saudaranya muslim yang lain lebih dari 3 hari. Yaltaqiyan, ketika mereka saling bermusuhan, mereka saling berpaling, saling tidak menegur sapa. Wayaradu hada, wayuradu hada. Yang ini berpaling, nggak tegur-teguran, nggak tegur sapa, nggak boleh. Mana yang lebih baik? Lihat ujung hadisnya. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang paling baik dari 2 orang yang sedang bermusuhan, yang pertama mengucapkan salam. Ustadz, yang satu udah ngucapin salam, yang ininya nggak mau negur-negur juga, tetap musuhan juga. Nah, apa resikonya? Nanti dilihat di hadis nomor 2195 Sahih Muslim, 2196 Sahih Muslim. Apa risikonya disebut di situ? Kata Nabi, kalau di hadis 2195, pintu surga selalu dibuka di setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada saat itu Allah ampuni dosa-dosa seorang hamba di Senin dan Kamis, kecuali 2 orang yang lagi bermusuhan. Biarkan dia sampai dia saling memaafkan. Di hadis berikutnya yang nomor 2196, bukan dikatakan pintu surga dibuka, tapi amal-amal seorang hamba diangkat ke langit, diangkat oleh malaikat tiap hari Senin dan Kamis. Itulah kenapa kita diperintahkan saum Senin dan Kamis. Supaya orang yang lagi bermusuhan, hayo melalui saum itu kita damai. Kalau ternyata ada orang bermusuhan belum damai, meskipun dia puasa Senin Kamis, apa kata Allah? Perintah kepada mereka, tunggulah dia sampai dia berdamai. Tunggulah dia sampai dia berdamai. Ternyata dia puasa Senin Kamis. Pintu surga dibuka. Amal-amal diangkat ke langit. Diampuni dosa-dosanya. Tapi orang itu kok nggak damai padahal saudara sesama muslim. Amalnya nggak diangkat. Pintu surga nggak dibuka baginya. Tidak dapat ampunan dari dosa-dosa. Rugi atau rugi banget Bapak Ibu? Rugi banget. Makanya kenapa diperintahkan jaraknya maksimal 3 hari? Karena nanti ketemu hari Senin. Yang kemarin musuhan pada hari Jumat. Batasnya, ayo Jumat, Sabtu, Ahad. Buruan Ahad meminta maaf. Yang lagi musuhan hari Senin. Aduh sayang sekali. Buruan. Batasnya Senin, Selasa, Rebo. Buruan minta maaf. Biar besok Kamis lagi puasa. Sudah beres. Yang paling baik jangan tunggu 3 hari. Tarah 3 hari baru minta maaf. Jangan. Karena kata Rasul apa? Yang terbaik yang lebih dulu minta maaf, lebih dulu mengucapkan salam, maka insya Allah diampuni dosanya oleh Allah, dibuka pintu surga, diangkat amal-amal kebaikannya oleh Allah. Itulah resiko orang yang musuhan dan tidak berdamai 3 hari. Batas kata Rasul tadi berapa? 3 hari. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, apakah membahas atau menceritakan aib orang dengan pasangan istri dengan maksud niat untuk berdiskusi dan mengambil pelajaran agar tidak diikuti atau mengambil contoh hal tidak baik, apakah hukumnya Pak Ustadz? Terima kasih. Baik. Saya suami, saya cerita sama istri. Di mana ada seseorang yang aibnya terbongkar. Qadarullah, maaf, misal. Ada jamaah yang kemudian bercerita kepada saya tentang aib rumah tangga. Bermusuhan sama suami dan seterusnya. Lalu saya cerita sama istri. Si fulan
ternyata ribut sama isinya, begini, begini, begini. Semoga kita tidak seperti ini. Semoga di dalam rumah tangga kita senantiasa langgeng, kita saling terbuka, kita jujur. Semoga tidak sampai bertengkar seperti si fulan. Boleh, stop, jangan diulang-ulang ceritanya. Sudah, sampai di situ boleh insya Allah. Atau kita bertanya kepada saudara kita yang ada permusuhan dengan saudaranya yang lain. Kenapa kok sampai begini? Kenapa sampai begini? Lalu dia bercerita. Kita dengarkan ceritanya. Oh, ternyata dia begini. Stop. Jangan dijadikan cerita kepada yang lain. Yang seperti itu insya Allah tidak mengapa. Mubah. Menjadi haram ketika kita terus-menerus membongkarnya kepada yang lain. Menjadi halal kalau itu untuk ibroh kita dan tidak menyebar kemanapun. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Apakah membiarkan suatu kezoliman karena tidak mau menghadapi masalah kita berdosa Pak Ustadz? Terima kasih. Apakah kita apa tadi Apakah membiarkan suatu kezoliman? kezoliman? Misalkan izin Pak Ustadz, ada yang mencuri karena kita takut mungkin dibunuh oleh pencuri tersebut, kita lari, apakah kita termasuk berdosa Pak Ustadz? Baik, contoh nih. Ada perampokan. Pas ada perampokan, si rampok itu menyiksa si orang yang disiksa. Dan banyak, ada yang bawa senjata, ada yang lari. Bagaimana itu? Saya kalau ke sana saya pasti dibunuh juga, atau saya sekurang-kurangnya saya kena celurit juga. Maka saya lari membiarkan itu. Apakah berdosa? Tidak. Karena itulah kemampuan kita. Kecuali kita punya kemampuan, kita juga punya senjata membela mereka. Kita boleh. Tapi kalau kita nggak punya apa-apa, cuma bela yang ada, maaf, perampok zaman sekarang kira-kira nekat atau nekat banget? Luar biasa. Kayak apa nekatnya? Maka bagi orang yang dirampok, yang dicuri, andai kata sampai terbunuh, dia mati syahid. Dia mati syahid. Nanti bisa dilihat Bulughul Maram 1225. 1225. Yaitu orang yang terbunuh man qatala duna malihi fahuwa syahid. Orang yang terbunuh karena membela hartanya, bagi mereka syahid. Tapi Ustadz, saya pengen nolong. Kenapa? Ternyata saya juga terbunuh. Anda juga syahid. Tapi apakah Anda akan menolong dalam keadaan yang seperti itu? Tentu sekali lagi lihat kemampuan. Kalau ternyata kita tidak menolong, dosakah kita? Tidak. Sebab situasi seperti itu yang tidak memungkinkan. Kalau kita ikut yang ada konyol. Kecuali tadi, kita punya kemampuan. Dan kita mampu mendamaikan, mudah-mudahan si pencuri, si perampok tidak kasar, tidak arogan, dan tidak membawa senjata api, tidak membawa senjata tajam, yang tidak kemungkinan sampai terjadi pembunuhan. Cuman mungkin kita dibentak, dicela. Kita mampu menasihati, maka boleh yang seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Bagaimana seseorang yang merasa benar dan tidak merasa ucapan atau perbuatannya itu menzalimi atau menyakiti orang lain Pak Ustadz? Ini Terima termasuk kasih. orang-orang yang sombong. Kenapa? Dia tidak mau berbuat benar dan menolak kebenaran. Dan tidak pernah ngerasa salah. Sehingga seakan-akan apa? Meremehkan orang lain. Itu sombong. Sombong yang tidak pernah mereka sadari. Merasa benar. Tidak benar. Bagaimana hukumnya? Dosa besar. Dan itu sebuah kesombongan. Maka di hadis nomor 71 Sahih Muslim. 71 Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah. Rasul bersabda, La yudkhilul jannata man kana fi qalbihi. Apa namanya di situ? Yaitu ada kesombongan min kibr. Mithqala zarrati min kibr. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya, di dalam dadanya ada sebuah kesombongan meskipun sebesar zarrah. Maka ada seorang laki-laki bertanya, Ya Rasulullah, inna rajul yuhibbu sauban hasanan, wa nahlan hasanan. Ya Rasulullah, bagaimana kalau seseorang suka pakai baju bagus, sepatu bagus, punya sesuatu yang bagus, apakah itu sombong? Apa jawab Nabi? Inna allaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu sangat indah dan Allah mencintai segala bentuk keindahan. Apa yang dimaksud sombong? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah Anda menolak kebenaran yang datangnya dari Allah dan Anda suka merendahkan orang, meremehkan orang. Maka orang sombong diantaranya apa? Pinter ngomong, banyak ngomong, padahal nyakiti tapi nggak peduli dengan orang lain. Karena menganggap orang lain remeh, sementara aku lebih hebat. Sombong yang seperti itu. Maka orang sombong tadi, la yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga.
Wallahu a'lam. Afan akhi, satu pertanyaan terakhir ini qadarullah duhurnya agak maju dan saya ada kegiatan berikutnya. Afwan, saya beri kesempatan satu pertanyaan terakhir. Baik, Pak Ustadz. Pertanyaan terakhir, apakah akibatnya jika seorang terbiasa Mau tanya, Boleh, maaf silakan, Mas, Ibu. mohon maaf. Boleh. Tadi Kalau pertanyaan untuk itu bulan, dulu Ibu, maaf. Pertanyaan yang tadi akhi dulu, lalu nanti setelah itu Ibu. Silakan akhi. Baik, mohon izin, Ibu. Apa akibatnya jika seseorang terbiasa menggunjing atau membuka aib orang lain, Pak Ustadz? Agar ada gambaran untuk kita semua. Nah, silakan, Ibu. Orang yang suka menggunjing, orang suka mencela, orang yang suka memfitnah, itu ngeri sekali. Sedangkan gunjingan itu adalah omongan yang memang kenyataan, tapi ada gunjing di hadapan orang lain dan terus menggunjing. Nanti bisa dilihat Bulughul Maram 1524 ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Atadruna mal maghtab?" Tahukah kamu apa itu ghibah? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang tahu. Maka Rasul mengatakan, riba itu engkau ngomongin saudaramu yang kau sendiri tidak mau diketahui. Ya Rasulullah, kalau memang ada pada saudaraku, ya itulah riba. Kalau tidak, ada dusta. Maka orang yang riba itu resikonya apa? Di surat 49, surat Al-Hujurat, ayat 12. Orang riba itu dosa besar. Dan diibaratkan oleh Allah, pelaku riba itu adalah seperti orang memakan bangkai saudaranya yang sudah mati. Maka di ujung ayatnya, nomor ayat 12 dari surat 49, apa itu dikatakan ghibah? Maka Allah kan melarang di situ kan, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu menghibah satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu suka memakan bangkai dari saudaramu yang sudah mati? Kamu tentu sangat merasa jijik. Jadi orang suka ghibah itu orang yang menjijikkan, seperti makan bangkai saudaranya. Haram dan dosa besar. Silakan kepada Ibu Puji Gunawan. Pertanyaan cuma terakhir. mau nanya ini aja Pak untuk bulan depan. Jadi temanya apa? Temanya Yang masih tadi yang dirindukan surga, sesi 3. Sesi 3. Terima kasih Pak. Ya, Baik. itu aja, Pak. Baik, kepada Bapak Ibu, terutama Pak Gunawan, Ibu Puji, dan seluruh kolega dan keluarga besarnya, semoga selalu di dalam limpahan rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga para jamaah sekalian, semoga Allah senantiasa memberkahinya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Mari kita sama-sama akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah, billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Baik, kepada para jamaah juga sekalian, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Saya mohon pamit, Pak Gunawan, Ibu Puji, dan semua para jamaah. Saya lebih pamit, saya lebih dulu undur diri. Baik. Ya baik Bapak, terima kasih untuk para jamaah. Terima kasih yang sudah mengikuti baca ini. Memang hari ini banyak yang tidak hadir karena berhalangan yang disampaikan. Semoga Allah memberkahi kita semua dan menjadikan acara ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Oke Pak Sufi. Terima kasih Mas Ud. Terima kasih Bapak Ibu. Semua jamaah pamit. Puji. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Firmandi. Ya, Pak Iwan, terima kasih. Harapan. Ya, terima kasih untuk Terima semua. kasih Mbak juga Puji dan Pak Gun. yang sudah hadir, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Pak Puji. Ridwan, terima kasih. Terima kasih. Salam. Salam buat semua keluarga di Pekalongan atau di Jakarta. Amin. Kebetulan yang Pekalongan lagi ke sini Pak, lagi di Bogor. Oh iya, salam ya. Salam Ya. Pak Ridwan. Oke. Ya Ya, buat semua kasih. terima kasih. Ya. Terima kasih Puji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baby yang baru gabung. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih tuh Teh Betty, terima kasih buat semua, terima kasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Gun. Bu Puji izin live ya.
Matur Oke, nuwun. Pak Firda, terima kasih. Terima kasih Pak Gun. Pak Oke, Puji, terima terima kasih kasih. Pak Darmin. Pak Darmin, Sehat terima selalu Pak kasih. Gun, Mbak Puji. Yeay. Terima kasih. Oke, Mas Nuwun, Ibu. Ya. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam. Puji, Pak. Oke, Kang Ucus, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Sangat bermanfaat. Matur nuwun. Ya, kita bisa nambah ilmunya. Sehat Terima selalu ya, kasih. Pak Gunawan, Bu Iya, Budi, semua. sama-sama. Sehat selalu. Terima kasih sama-sama Kang. Salam buat keluarga Mayani ya. Terima kasih. Nuwun, maka atur nuwun. Sami-sami. Ini sih belum benar tuh. Level sebanyak sekitar. Iya, buat semua. Terima kasih. Iya. Apa nih? Oke, terima kasih ya buat semua. Halo. Oh, Kakak. Putri, ayo Putri, terima kasih sayang. Ya. Oh, udah mau kemana Pak Pak Sakri, Sakri? ya, kita mau jalan. Terima Iya, kasih. Bang. Ya, buat semua Sama. yang tim, ya Alayan, terima kasih. Insya Allah nih banyak yang nggak ini, yang ada ya Putri dari mana nih latihan? Dari mau latihan, Pak, Oh iya, iya. Di mana? di Jakarta Barat diundang sama Kadokon. Oh iya, terima kasih ya. Oke Putri ya. Iya, Ya, terima Pak. kasih. Salam Iwan yang di Cigombong, terima kasih. Ika, makasih. Ya, buat semuanya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Haji, Ibu Puji, terima kasih banyak. Ya, buat Sehat selalu, Bu. informasi ya, admin. Ya, kita live aja. Kalau udah Ya, memang baik. ini. Ya. Ya, terima kasih ya. Baik. Ayo. Kembali.